Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, untuk lebih memperlancar kita mempelajari statistika, maka tidak ada salahnya kita di awal ini mempelajari istilah-istilah yang biasa dipergunakan di dalam statistika. Di dalam video ini akan saya sampaikan beberapa istilah-istilah yang sering dipergunakan atau bahkan menjadi dasar dalam kita mempelajari statistika ini. Istilah pertama yang mungkin nanti teman-teman sering temukan adalah apa yang disebut dengan populasi. Populasi ini adalah himpunan atau kumpulan seluruh unit atau elemen dalam batasan tertentu yang dijadikan sebagai objek penelitian. Jadi penelitian kita di mana, itulah target penelitian kita, dan seluruh yang ada di dalamnya, unit atau elemen itu yang kita sebut sebagai populasi. Atau ada pengertian lain bahwa populasi itu adalah keseluruhan unit atau elemen dalam sebuah kumpulan yang dibatasi oleh suatu kriteria atau batasan tertentu. Sebagai contoh teman-teman, kalau penelitian ini terkait dengan penelitian tentang berat badan mahasiswa, katakanlah ini adalah Universitas Unggul Sejahtera, maka kalau yang dijadikannya adalah berat badan mahasiswa, berarti target kita adalah populasi mahasiswa. Nah, populasi mahasiswa itu sendiri, kalau kita lihat, berarti seluruh mahasiswa yang tercatat atau terdaftar di bagian kemahasiswaan atau bagian pendaftaran. Jadi kalau misalnya di sini ada sejumlah mahasiswanya adalah 46.025 orang, berarti populasinya itu mencakup 46.025 orang itu. Jadi batasan yang dipergunakannya adalah mahasiswa Universitas Unggul Sejahtera ini. Yang kedua, teman-teman, ada istilah yang kita sebut sebagai sampel. Nah, sampel ini merupakan sebagian unit atau elemen dari populasi yang dipilih untuk diukur atau diamati karakteristik yang ditelitinya. Jadi ingat, ini tidak seluruh unit atau elemen yang ada di populasi, tapi kita hanya mengambil sebagian sebagai sampelnya saja. Nah, kalau misalnya dari seluruh 46.025 siswa tadi yang ada di dalam populasi tersebut, tapi karena keterbatasan tertentu yang dihadapi oleh peneliti, nah kemudian kita akan mengambil sebagian saja dengan menggunakan teknik tertentu. Nah, kalau kita ambil misalnya sebanyak 275 mahasiswa saja, maka itulah yang kita sebut sebagai sampel. Jadi penelitian ini menggunakan sampel yang ukurannya adalah sebanyak 275 mahasiswa. Istilah lain yang dipergunakan atau sering ditemukan di statistika adalah apa yang disebut dengan unit atau elemen. Unit atau elemen ini adalah sesuatu atau satuan terkecil yang dijadikan sebagai objek penelitian yang akan diukur karakteristiknya. Istilah lain adalah unit observasi. Kalau di sini adalah berat badan mahasiswa, maka unit ataupun elemen atau unit observasi yang digunakannya adalah mahasiswa atau seorang mahasiswa. Itu merupakan unit observasi terkecilnya. Jadi mahasiswa inilah yang kita istilahkan sebagai unit observasinya. Teman-teman, unit observasi ini bisa dalam bentuk orang per orang atau satu orang, atau juga bisa unit observasi terkecilnya itu adalah keluarga. Jadi kalau unit observasi terkecilnya keluarga, berarti teman-teman ada kemungkinan bisa mengukur misalnya tinggi ayah dan tinggi anak laki-laki pertama. Itu artinya unit observasinya bukan ayah, bukan anak laki-laki pertama, tetapi adalah keluarga tertentu yang diteliti. Istilah berikutnya adalah karakteristik. Karakteristik adalah ciri, sifat, atau hal-hal lainnya yang dimiliki oleh unit atau elemen dalam populasi yang dapat diamati atau diukur kondisinya. Contoh dalam penelitian ini, yang akan kita ukur, yang akan kita amati adalah karakteristik berat badan. Maka berat badan inilah yang menjadi karakteristik dalam penelitian ini. Nah, contoh karakteristik yang lain, teman-teman, atau ciri atau sifat yang dimiliki oleh mahasiswa itu banyak sebenarnya. Bisa IPK, bisa asal daerah, bisa tinggi badan, bisa warna kulit, atau karakteristik lainnya. Yang penting, kata kuncinya adalah itu bisa diamati atau bisa diukur nanti karakteristiknya. Istilah selanjutnya adalah parameter. Parameter ini adalah nilai atau ukuran yang diperoleh dari hasil pengukuran karakteristik dari seluruh unit atau elemen yang ada di populasi. Sebagai contoh, dalam penelitian ini, kita mendapatkan angka rata-rata berat badan 61,75 kg. Ini dapat kita sebut sebagai parameter apabila kita memang mampu mengukur berat badan seluruh
mahasiswa yang ada di populasi tersebut. Dalam hal ini adalah mengukur 46.025 mahasiswa. Tolong dicatat baik-baik teman-teman, jika kita tidak berhasil mengukur seluruh unit atau elemen yang ada di populasi, maka hasil yang diperoleh itu bukan parameter. Karena apa? Karena kita tidak berhasil mengukur seluruh elemen atau unit yang ada di populasi, meskipun hanya satu unit ataupun satu elemen atau satu mahasiswa saja yang terlewat. Jadi, karena tidak berhasil seluruhnya diukur, maka berapapun hasilnya nanti, kalau tidak 46.020 mahasiswa seluruhnya, maka hasilnya bukan parameter. Istilah selanjutnya adalah statistik. Ini hampir sama dengan parameter tadi. Ini adalah merupakan nilai atau ukuran yang kita peroleh hasil mengukur kita. Hanya bedanya, kalau tadi parameter itu diperoleh dengan mengukur seluruh unit atau elemen yang ada di populasi, maka statistik ini diperoleh ketika kita mengukur sebagian elemen atau unit yang ada di populasi, atau yang kita sebut istilahnya adalah sampel tadi. Jadi kalau kita mengukur dari sampel, ataupun memperoleh nilai atau ukuran dari sampel, maka ini kita sebut sebagai statistik. Nah, teman-teman, statistik ini salah satu manfaatnya dipergunakan untuk menaksir parameter atau nilai sebenarnya dari sebuah populasi. Sebagai contoh, ini nilai 62,25 kg, ini merupakan statistik, karena kita hanya mengukur dari 275 mahasiswa saja, atau sebagian dari unit atau elemen yang ada seluruhnya dari populasi. Dengan kata lain, 275 ini hanya sebagian ataupun himpunan bagian dari 46.025 mahasiswa yang ada di populasi. Jika kita tidak berhasil mengukur seluruh unit ataupun elemen populasi, teman-teman, meskipun hanya satu unit yang tidak dapat diukur, maka istilahnya ataupun nilai tersebut akan kita sebut sebagai statistik atau istilah yang sedang kita diskusikan ini. Selanjutnya, ada istilah data. Data itu merupakan keterangan atau gambaran mengenai sesuatu baik berupa bilangan ataupun bukan bilangan yang dapat divisualisasikan dalam bentuk gambar ataupun grafik ataupun nanti non-bilangan lainnya seperti tabel dan sebagainya. Sebagai contoh, 56,5 ini adalah data karena kita peroleh hasil mengukur karakteristik berat badan. Laki-laki ini pun data, ini kita hasil mengukur karakteristik jenis kelamin. Sawo matang, ini hasil mengukur karakteristik warna kulit. Ikal, ini hasil mengukur karakteristik bentuk rambut. Nah, ini teman-teman hanya sebagian kecil dari contoh data yang merupakan hasil pengukuran kita terhadap karakteristik. Istilah selanjutnya ada yang dikatakan dengan informasi. Apa itu informasi? Informasi tiada lain adalah data yang sudah diolah, kemudian kita beri makna ataupun konteks yang lebih lengkap. Nah, sebagai contoh, 56,5 ini adalah data. Kemudian kalau kita tambahkan konteks kilogram, maka menjadi 56,5 kilogram. Kalau 56,5 tanpa ada konteks apapun di dalamnya, berarti kita tidak tahu 56,5 ini tentang apa. Tetapi kalau ditambahkan kilogram, paling tidak konteksnya sudah kita ketahui sekarang. Berarti berat sesuatu. Tapi berat sesuatunya. Tetapi sesuatunya apa itu juga belum jelas. Tapi paling tidak ini sudah lebih jelas daripada hasil yang pertama hanya 56,5 saja. Kalau kita tambahkan berat badan si A adalah 56,5 kg. Nah, ini sudah lebih lengkap konteksnya, teman-teman, karena sudah diberi makna ataupun informasi, karena sudah diberi makna ataupun hal konteks lainnya, yaitu berat badan si A. Apalagi kalau sudah lebih jelas seperti ini. Berat badan si A pada awal tahun 2024 adalah 56,5 kg. Nah, jadi data yang tadi hanya 56,5 ketika ditambahkan beberapa makna lainnya atau konteksnya, maka hasilnya akan semakin jelas. Dan perlu dicatat teman-teman, semakin lengkap konteks yang kita berikan terhadap data yang kita miliki, maka informasi yang diberikan itu semakin kaya kandungannya. Jadi semakin menggambarkan atau semakin mudah kita membayangkan kondisi ataupun fenomena apa yang digambarkan oleh data tersebut. Oke teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan, beberapa istilah-istilah penting yang akan sering kita pergunakan ketika mempelajari statistika. Semoga hal tersebut menjadi ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman dan nanti bisa memberikan manfaat besar ataupun memberikan pertolongan besar kepada kita apabila kita membutuhkannya. Silakan juga teman-teman untuk terus dibagikan dengan teman-teman yang lain yang dianggap memerlukan materi atau bahasan ini.
Jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohonkan maaf. Itu adalah kesalahan kealfaan saya sendiri. Sekali lagi, mudah-mudahan apa yang kita bahas kali ini dapat memberikan manfaat besar kepada teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.